Gempa yang terjadi di NTT 7,5 kemudian dikoreksi sampai dengan 7,4, ya itu sebenarnya diakibatkan oleh banyaknya patahan-patahan atau sesar-sesar di Flores Sea atau di Laut Flores. Sebenarnya memang di daerah Flores, kalau misalnya kita lihat dari segi tektoniknya, itu dia seperti sandwich. Apa maksudnya seperti sandwich? Dia terjepit di antara dua tekanan. Dari selatannya, jadi laksana selatannya itu ada lempeng India Australia yang kemudian subduksi menunjam, ya. Ini Jawa kemudian sampai NTT, ya. Ini dari selatan dia kemudian menunjam begini. Nah, tentu saja ini dia sudah tidak stabil, ya. Nah, dari sini itu juga ada tunjaman. Dari laut Flores itu sendiri ada juga tunjaman begini. Jadi dia itu terjepit. Nah, jadi memang ketika ada sedikit saja pergerakan, daerah-daerah yang ada di Laut Flores, ya, itu sebenarnya juga termasuk di daerah Selayar itu memang sangat rawan. Nah, jadi untuk gempa yang terjadi tadi pagi itu kan sebenarnya kurang lebih sama dengan gempa yang terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, ya. Mekanisme gempanya itu atau mekanisme patahan yang menyebabkan gempanya itu berbeda. Kalau misalnya yang tahun 1992 itu disebabkan oleh akibat adanya sesar naik, ya, sehingga dia menyebabkan tsunami yang besar. Nah, kalau yang tadi pagi terjadi itu disebabkan oleh adanya patahan yang sifatnya bergeser. Nah, sehingga tidak menimbulkan tsunami yang katakanlah mungkin yang signifikan. Adapun tsunami yang terjadi hanya sekitar 7 cm dan di beberapa lokasi juga dijumpai tidak terlalu signifikan. Jadi hanya sekedar katakanlah mungkin imbas akibat adanya getaran saja seperti begitu, dihasilkan oleh pergerakan patahan-patahan yang ada di bawah laut. Nah, ini PR sebenarnya. Kenapa PR saya katakan? Karena untuk pemetaan di daratan saja kita masih sangat sulit, ya, karena mungkin budget, apalagi di laut. Karena di laut itu kita butuh kapal, kemudian kapal itu bawa namanya batimetri. Dari batimetri itulah kemudian kita pelajari, ya, bagaimana kondisi di dasar laut, baru kemudian kita buat semacam delineasi atau garis-garis di mana patahan-patahan tersebut bisa diketahui begitu. Kalau misalnya terjadi suatu saat nanti, ya, bangunan-bangunan yang rapuh, ya itu nanti bisa memakan korban, ya. Karena sebenarnya gempa bumi itu tidak mematikan. Yang mematikan itu ketika terjadi gempa bumi, kemudian kita berada dalam bangunan, kemudian bangunan tersebut tidak dibangun berdasarkan struktur yang anti gempa. Nah, sehingga bangunan tersebut akan roboh dan kemudian menimpa manusia yang ada di dalamnya. Itulah yang menyebabkan timbulnya korban jiwa seperti begitu. Tapi kalau analisis awal, Prof, dengan adanya sesar geser dengan skala 7,4 skala Richter dan sudah puluhan gempa susulan, apakah sesar-sesar atau patahan-patahan yang ada di sampingnya atau bersinggungan dengan dia itu akan goyang juga, Prof? Ya, kemungkinan itu masih ada. Mengingat ini kan 7,4, ya. 7,4 itu termasuk besar sebenarnya. Nah, biasanya kalau gempa-gempa besar seperti itu, tentu dia nanti akan mempunyai gempa-gempa susulan yang panjang juga. Kenapa? Karena dia harus masih menyisakan energi yang besar. Nah, semakin besar atau semakin tinggi magnitud dari suatu gempa, nah biasanya dia nanti akan menyisakan gempa-gempa susulan yang semakin banyak. Tapi tentu saja kita harapkan dia semakin turun gitu. Nah, kemudian kalau untuk menggerakkan patahan-patahan yang ada di samping kiri kanannya, itu juga kemungkinan ada. Sepanjang dia masih terkoneksi satu sama lain, kemungkinan tersebut masih ada. Begitu. Artinya patahan Selayar dengan Walanda ini bisa ikut bergerak, ya, Prof? Iya, bisa ikut bergerak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari extensionnya, ya, atau perpanjangannya, memang dia berhubungan erat sekali dengan Selayar. Oleh karena itu mungkin untuk saudara-saudara kita di Selayar tidak usah panik, ya, tidak usah terlalu panik, tetapi paling tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika katakanlah mungkin terjadi goyangan yang besar. Ya, kalau misalnya terjadi goyangan besar, sebagai contoh misalnya kita lagi berdiri, kemudian tiba-tiba kemudian kita lihat lampu-lampu bergoyang dan sebagainya. Kalau kita ada di pinggir pantai, sebisa mungkin kita lakukan evakuasi,
ya. Jarak aman sebetulnya Prof untuk tsunami-tsunami berdasarkan yang terjadi di Indonesia itu berapa sih Prof daya jangkaunya Prof? Ya, daya jangkaunya kan sekarang kalau kita lihat saja di Palu itu kita bisa mendapatkan jejaknya itu sampai dengan 10 meter lebih. Nah, jadi usahakan kita sudah mengetahui daerah-daerah mana yang mempunyai ketinggian lebih dari 10 meter daripada kita punya rumah. Kalau jarak dari bibir pantai Prof? Jarak dari bibir pantai di Palu sendiri kemarin itu kan mencapai sampai dengan belasan kilometer, ya. Jadi sangat tergantung dari topografi. Nah, semakin landai kota, ya, nah itu kan berarti semakin panjang daya jangkauannya begitu. Nah oleh karena itu ya kita harapkan paling tidak, tapi kalau dia bisa menjangkau tempat yang tinggi, ya, nah saya kira energi tsunami itu kan akan teredam ketika dia kemudian dengan gedung-gedung. iya, dia di gedung-gedung apa dan sebagainya, sehingga energinya itu akan teredam begitu. Nah, oleh karena itu mungkin untuk teman-teman atau saudara-saudara di daerah Selayar, tentu saja kita mudah-mudahan berharap tidak terjadi gempa susulan yang lebih besar, karena tipikal dari gempa susulan itu kan biasanya dia akan semakin mengecil, ya. Kita harapkan ini yang merupakan main shocknya, ya, sehingga after shocknya nanti itu bisa lebih kecil lagi. Nah, sehingga kita harapkan tidak akan terjadi kerusakan lagi, karena kita tahu di beberapa tempat di Kepulauan Selayar kemarin saya sudah dapat rilisnya itu ada terjadi kerusakan dan kemudian mudah-mudahan juga tidak terjadi tsunami seperti begitu. Intinya memang di daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang sangat rawan terhadap terjadinya gempa bumi dan kemungkinan besar tsunami itu sebenarnya sangat besar. Tapi alhamdulillah tadi pagi karena mekanismenya artinya dia tidak mengalami pergerakan vertikal, ya, dia hanya pergerakan secara horizontal. Nah, sehingga massa air itu kemudian tidak berubah secara signifikan. Kalau potensinya Prof untuk mengikutkan gerakan-gerakan kepada sesar-sesar yang lain, terutama yang ada di Sulsel, potensinya bagaimana itu Prof? Sebenarnya potensinya cukup tinggi, terutama di daerah Selayar. Jadi sesar-sesar atau patahan-patahan yang ada di Laut Flores, kalau kita lihat peta dan kemudian ada juga saya juga pernah menulis di situ, dia berhubungan langsung dengan sesar di samping atau di sebelah timur dari Selayar. Nah, sesar apa itu Prof? Nah itu disebut dengan sebenarnya perpanjangan dari Walanai. Jadi Walanai yang panjang itu dia nanti akan putus di Sinjai, kemudian dia akan nyambung di Selayar. Kita sering mengatakan dia Selayar, patahan Selayar, ya, atau terusan Selayar. Nah tapi sebenarnya kalau kita mau sambung-sambung, dia akan tersambung juga dengan patahan Walanai yang ada. Nah, oleh karena itu makanya BMKG sempat merilis bahwa kemungkinan tsunami-nya sampai di Teluk Bone. Ya, jadi kalau kita lihat tadi itu rilisnya BMKG waktu terjadi, dia kuningkan semua itu yang di Sinjai, kemudian di Bone sampai di Palopo. Karena dia takut estimasi awalnya yang bergerak juga itu bagian paling selatan daripada patahan